Jokowi memanas lagi. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menyebut tidak menyimpan salinan ijazah Jokowi. Sementara KPU DKI Jakarta memberikan ijazah Jokowi sama dengan yang beredar di media sosial. Sementara itu, di sebuah forum, Presiden Prabowo menyebut ada sosok yang ingin terus berkuasa. Siapa sebenarnya yang sekarang memegang kendali kekuasaan? Untuk mengulasnya, to the point aja. Kita akan berbincang dengan analis sosial politik, Ubedillah Badrun. Bang Ubed? Ya. Selamat sore. Selamat sore, Bang Ego. Selamat sore, Bang Ubed. Ya, selamat sore, Mas Bung. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih udah hadir. Ya, sama-sama. Ini pertanyaan menarik. Arsip Nasional Indonesia, ANRI, itu tidak menyimpan salinan ijazah Jokowi. Ini yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya asli nggak sih ijazah itu? Nah, saya kira itu ini ya luar biasa isu ijazah ini karena kurang lebih hampir 2 tahun belum tuntas juga. Itu kan menunjukkan bahwa ada persoalan serius dalam soal ijazah ini. Ya. Bisa jadi ya karena pihak Jokowi atau bahkan pemerintah, KPU atau bahkan kampus UGM gagal meyakinkan publik. Kan sebenarnya sederhana itu kan. Bagaimana kemudian pihak Jokowi meyakinkan publik? Tinggal menunjukkan ijazahnya, lalu kemudian membuktikan bahwa ijazah itu asli begitu. Jadi pertama saya kira kegagalan komunikasi dari faksi atau kelompok Jokowi ya kepada publik. Kemudian yang kedua, ini kan sebenarnya persoalan sederhana ya sebetulnya. Menurut saya sederhana, sangat sederhana. Kita semua pernah di kampus, kita semua punya ijazah. Kenapa kemudian tidak mau menunjukkan kepada publik begitu bahwa ijazah ini asli? Itu kan ketidakmauan itu menimbulkan kecurigaan publik. Nah, di antara ketidakpercayaan publik kepada keaslian ijazah itu karena keraguan Jokowi sendiri untuk menunjukkan kepada publik sebetulnya. Andaikan beliau mau menunjukkan kepada publik, ini loh ijazah saya asli. Dan kan informasi yang waktu itu kita terima bahwa Jokowi pernah menunjukkan ijazah asli di depan media. Saya berani jamin nggak bisa P21. Kalau misalnya muncul P21, saya akan belajar sama jaksa. Dasar hukum apa dipakai? Berkas perkara yang sudah dihentikan penyidikannya masih bisa dilanjutkan penuntutan untuk maju ke sidang. Saya pengen belajar. Apakah ada KUHP yang baru nih? Nah, kalau sudah ada restoratif justice, berarti ada penghentian penyidikan. Nah, kalau sudah penghentian penyidikan, berarti penyidikan kasus tersebut kan selesai. RJ. Ya kan? Kalau pakai KUHP yang baru, malah setelah dihentikan harus minta penetapan pengadilan supaya tidak bisa pra peradilan. Tapi kalau menggunakan peraturan kepolisian yang mengambil dasar sedikit dari Undang-Undang 881 KUHP, ya, penghentian penyidikan itu siapa yang akan memperadilankan? Pelapor tidak, tersangka enggak. Polisi jelas yang melaksanakan itu juga masa mau memperadilan diri sendiri kan nggak mungkin. Ya udah selesai. Nah, sekarang begitu sudah selesai perkara dihentikan, apa bisa maju ke jaksa nih? Jadi yang maju ke jaksa ini perkaranya siapa? Kan aneh, sudah dihentikan masih ada yang maju. Sampai sekarang kan nggak ada penyerahan tahap kedua karena nggak ada P21. Nah, bagaimana mau P21? Sudah ada penghentian. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan sesuai temuan saya. Kalau Pak Jokowi memaafkan atau tidak itu udah resiko saya. Nah, itu disclaimer lagi ya. Disclaimer itu selalu digoreng di sana bahwa ini pesanan lah, judulnya pesanan lah. Itu inisiatif saya dari awal. Moral duty, moral obligation gitu loh. Untuk membuktikan bahwa saya salah, ya tulis buku dong begini, biar kita bermoral, biar ada literasi ilmiah kita, gitu loh. Jangan dicibir di media sosial tanpa dia berani menunjukkan tulisannya. Bertanggung jawablah. Kalau saya sekarang dan sejak kemarin datang ke rumah Pak Jokowi ini tanggal 12 Maret ya. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan sesuai temuan saya. Kalau Pak Jokowi memaafkan atau tidak itu udah resiko saya. Sejak dari Polda juga saya bilang. Artinya ini bukan bagian dari syarat RJ. Bukan, nggak ada itu yang dikatakan pesanan apa segala macam. Maksudnya
saya bertugas untuk menyelesaikan moral duty saya, dan saya pergi ke kampung supaya fokus. Karena kalau di Jakarta kan macet segala macam rutinitas, waktu saya jadi pendek menyelesaikannya. Jadi di sana saya bisa kerja 10, 12 jam, 14 jam fokus gitu. Kampungnya Bali G. Bali G gitu loh. Jadi nggak ada kemacetan segala macam. Dapat pesan dari Pak Jokowi nggak, pesan khusus setelah penyampaian buku ini? Bagus, cuma di support ya kan, bahwa ini harus ditempatkan ke dunia akademik, diteliti, diiris, dikuliti di dunia akademik. Jadi nggak ada kaitannya dengan saya nggak suka tokoh politik ini, ayo kita buat supaya begini kesimpulannya. Nggak begitu ya kan. Kalau kita tempatkan ini di seluruh universitas di Indonesia, maka ini akan menjadi objek kajian yang netral, yang tidak subjektif, yang objektif gitu loh. Karena metodologi ini kan baku dalam dunia digital image processing. Udah itu aja lah saya megangnya. Kalau yang lain-lain, aduh, suntuk saya mau fokus menjadi peneliti saja ya. Apa namanya, hard face, dan saya bandingkan juga foto Pak Prabowo waktu muda dengan ketika jadi presiden, dan juga supaya terregistrasi secara resmi bahwa skrip ini itu yang harus saya tangani. Oke, rekan-rekan, saya tambahkan gitu ya, saya kuasa hukumnya Rismon mendampingi setahun lebih dan Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, dan budaya. Yang terbaru ya, Jokowi tanda tangani buku baru Rismon. Ya, ini janji Bang Rismon dulu ya, yang dimana beliau ini juga sempat berstatus tersangka atas kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo, dan kemudian lambat laun dan seterusnya, entah apa yang terjadi kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas hak-hak beliau untuk menyelesaikannya lewat restoratif justice hingga keluar SP3 di 2026, dan beliau berjanji akan menulis buku baru, yang dimana buku itu ya untuk semacam bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, dan ada ininya, ada itu, dan seterusnya. Pokoknya autentikasi ijazah lah gitu ya. Bukan lagi soal identik ya, tapi autentikasi ijazah Joko Widodo. Ya, saya juga salut pada beliau ini, sebetulnya keras, lantang, ilmunya juga saya lihat nggak main-main gitu ya, karena penjelasannya terdengar akurat dan bukti-buktinya menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu waktu itu. Tapi sekarang udah berbeda ya, dan berbalik arah meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu, sehingga minta maaf dan seterusnya, kemudian restoratif justice hingga SP3, dan menulis buku baru ya, ini tentang autentikasi ijazah Joko Widodo. Saya baca dulu dia. Rismon Hasiholan Syanipar menunjukkan buku barunya berjudul Autentikasi Ijazah Joko Widodo kepada Presiden ke-7 Joko Widodo di kediaman Sumber Banjarsari. Buku baru Rismon itu mendapat tanda tangan langsung dari Jokowi. Tadi kami sedikit menjelaskan isi bukunya. Ini ditandatangani oleh Pak Jokowi ya, 17 Juni 2026. Saya sampaikan, Pak, ini tanpa afiliasi politik, bahwa setiap peneliti bisa mengukur tulisannya, ujar Rismon sembari menunjukkan tanda tangan dari Jokowi di buku barunya. Baru 17 Juni 2026. Selain itu, Rismon menyebut bahwa Jokowi sumringah melihat buku baru tersebut. Menurutnya, buku tersebut bisa mengembalikan nama Jokowi yang selama ini dituding ijazah palsu. Jadi Pak Joko sumringah karena apa? Ya, ini mengembalikan namanya penelitian itu ke domain, ke kampus lagi, kan nggak mungkin ke SMA, karena ini kan objek kajian tingkat kuliah ya kan, S1 ke atas gitu lengkapnya ya. Rismon sendiri membantah bahwa buku yang ia terbitkan itu bagian dari syarat keadilan restoratif atau RJ atas kasus hukum yang pernah melekat namanya.
Ia menegaskan buku tersebut adalah bentuk tanggung jawab moral. Ya karena sebelumnya kan juga udah janji juga beliau kan mengembalikan nama baik Pak Jokowi lewat nanti buku baru yang akan dia tulis gitu ya. Dia udah keluar ya. Bahkan langsung tanda tangan Pak Jokowi ya, luar biasa nih. Itu tanggung jawab moral beliau lah ya. Sebagai seseorang yang pernah menuduh, menfitnah, mengitu anggapan beliau ya. Kemudian disampaikan juga, penaifan lagi ya, selalu digoreng di sana bahwa ini pesanan lah, itulah ya, itu permulaan saya dari awal, kewajiban moral untuk membuktikan bahwa saya salah. Ya tulis buku dong, begini biar kita bermoral, biar ada literasi ilmiah, tegasnya. Ia juga membantah adanya intervensi pihak luar dalam penyusunan buku tersebut. Rismond mengaku sampai harus menyingkir ke kampung halamannya di Balige untuk fokus menyelesaikan penelitiannya selama belasan jam sehari. Saya bertugas menyelesaikan kewajiban moral saya dan saya pergi ke kampung supaya fokus. Di sana saya bisa kerja 10, 12 hingga 14 jam fokus karena tidak ada kemacetan terangnya. Menurutnya, Jokowi juga memberikan support terkait buku tersebut. Tak hanya itu, Jokowi juga mendukung buku dengan 800 halaman itu diteliti di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pesan dari Pak Jokowi? Bagus katanya. Cuma disupport ya kan bahwa ini harus ditempatkan ke dunia akademik. Diteliti, dirilis, diikuti di dunia akademik. Jadi nggak ada kaitannya dengan saya nggak suka tokoh politik ini aja kita buat supaya begini kesimpulannya, nggak begitu ya. Kalau kita tempatkan ini di seluruh universitas di Indonesia, maka ini akan menjadi objek kajian yang netral, yang tidak subjektif, yang objektif gitu loh, kata beliau nih. Kemudian dimulai dari kampus mana? Pertama dari kampus UGM ya. Kita usahakan di UGM beda bukunya, tapi perintah Pak Jokowi di UGM, artinya permohonan utamanya ke UGM Pungkasnya. Karena UGM juga kan sering diseret-seret juga, jadi ya memang harus UGM dulu yang pertama sekali kan begitu. Masa UGM udah terseret-seret tapi nggak UGM pertama kan begitu ya, agak lain juga nanti ujung-ujungnya. Nah tetapi bahwa dalam hal ini ya sah-sah saja kalau Bang Rismond ini kan minta maaf kemarin itu ya, restoratif dan seterusnya, sah-sah saja. Nah meskipun ya juga kita nggak bisa juga membenarkan ini semata, nggak bisa juga sebetulnya. Ya mungkin bagi yang percaya saja, bagi yang yakin saja kan begitu. Tetapi kalaupun ada orang yang ragu atau yang meragukan atau menduga bahwa ini pesanan, bahwa ini syarat restoratif justice atau SP3 kemarin itu atau macam-macam, ya silakan nanti ya diteliti lagi, dikaji lagi. Kan katanya kan sudah diserahkan tadi ke UGM kan begitu ya. Atau mungkin barangkali nanti entah itu dijual atau gimana gitu ya, atau memang itu bisa nanti juga diupload atau bagaimana, dan kemudian setiap masyarakat atau setiap orang, setiap tokoh bisa meneliti atau bisa bahkan menguji lebih dalam atau bagaimana. Nah itu saya nggak tahu ya. Bagi yang percaya saja, bagi yang yakin saja, kan pasti ada pro kontra juga, kan pihak sebelah nggak mungkin juga percaya atau setuju dengan itu kan gitu ya. Nah jadi tergantung kita masing-masing bagaimana penilaian kita, tapi kalau sudah baca bukunya dulu ya kan, jangan kemudian menaruh kesimpulan padahal belum baca. Harus baca dulu biar tidak ada kesalahpahaman. Saya kira itu saja, terima kasih, salam dan sampai jumpa.